Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, pengamat ungkap kelemahan Marcelino Ferdinand. Justin Hubner jadi pahlawan kemenangan Wolves U21. Satu hal yang membuat Sintayong marah ke pemain Timnas Indonesia. Jelang Piala Dunia U20, FIFA puji aksi Marcelino Ferdinand. Jelang bergulirnya Piala Dunia U20 2023 di Indonesia, FIFA memberikan apresiasinya kepada penampilan gemilang pemain muda skuad Garuda, Marcelino Ferdinand. Di mana dalam unggahan di akun resmi @FIFA World Cup, FIFA pun mengapresiasi penampilan Marcelino bersama Timnas Indonesia di ajang Piala AFF kemarin. Selain itu, FIFA juga turut memberikan semangat kepada Marcelino jelang digelarnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Di mana hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Timnas Indonesia sebab pemain muda berusia 18 tahun itu dapat sorotan dari FIFA. Pengamat ungkap kelemahan besar Marcelino Ferdinand. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menilai Marcelino Ferdinand punya satu kelemahan besar yang harus dibenahi. Ini harus dikejar Marcelino jika ingin meneruskan karir di luar negeri. Bungkus menyoroti soal fisik, di mana menurutnya fisik Lino masih perlu ditingkatkan lagi jika ingin menjadi pemain abroad. Maksud Kusnaini di sini adalah Marcelino harus membiasakan diri sejak dini menjaga gaya hidup atlet karena persoalan gaya hidup ini sangatlah penting. Jika tidak bisa menjaga diri dari gaya hidup elit atlet profesional, niscaya karirnya akan jalan di tempat. Pasalnya ini terkait juga dengan kemampuan adaptasi dengan cuaca ekstrim di luar negeri. Ia juga mengingatkan kepada Marcelino agar jangan berpuas diri terlebih dahulu. Saat ini Lino memang sudah jadi pemain inti di Persebaya dan langganan Timnas Indonesia, tapi belum saatnya besar kepala. Elkan Bagot dapat pujian setinggi langit dari pelatih Carlton Ham. Pelatih Carlton Ham Town FC Wade Elliott memberikan pujian kepada Elkan Bagot yang baru bergabung dengan timnya dengan status pinjaman. Di mana dalam keterangannya Elliott memuji bahwasannya Elkan memiliki postur yang tinggi, atletis dan dapat menguasai bola. Jadi ia menganggap Elkan cocok dengan kebutuhan pemain yang dicari oleh klub. Selain itu, usia Bagot yang masih muda dan memiliki ambisi juga dinilai cocok dengan DNA tim. Striker Timnas Indonesia cetak gol beruntun di klub. Selesai kembali dari memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Ilyas Spasojevic tampil garang bersama dengan Bali United di Liga 1 musim ini, di mana Spasojevic berhasil mencetak gol beruntun dalam 2 pertandingan terakhir Bali United. Pertama, Ilyas Spasojevic melesatkan 2 gol saat Bali United takluk 3-2 kontra Persija Jakarta. Terbaru Ilyas Spasojevic menyumbangkan 1 gol ketika Bali United melakoni laga pekan ke-19 Liga 1 melawan PSM Makassar. Gol tersebut dicetak mantan pemain Persib Bandung itu lewat titik putih pada menit ke-56. Marcelino Ferdinand masuk nominasi gol terbaik Piala AFF 2022. Nominasi gol terbaik Piala AFF 2022 baru saja dirilis pada Jumat 20 Januari kemarin. Dalam daftar yang dirilis oleh situs resmi turnamen, ada nama pemain muda Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Gol Marcelino yang terpilih sebagai kandidat gol terbaik turnamen tercipta kala menghadapi Filipina pada laga pamungkas grup A pada 2 Januari lalu. Kala itu Timnas Indonesia sedang membutuhkan kemenangan dalam laga tandang ke Stadion Rizal Memorial Manila. Lino berhasil membubuhkan gol dengan proses yang sangat cantik. Demi keadilan, mantan ketum PSSI minta semua liga dihentikan. Mantan Ketua Umum PSSI yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi kecewa berat atas keputusan PSSI yang menghentikan Liga 2. Apalagi tim PSMS Medan memiliki peluang promosi ke Liga 1 karena sedang dalam performa terbaik dan berada di puncak klasemen di grup wilayah Barat. Edi yang kini juga menjadi pembina tim Ayam Kinantan mengatakan jika mau adil dan bijak, PSSI harus menghentikan sebuah liga yang mereka naungi. Sehingga tidak hanya Liga 2 dan 3 namun juga Liga 1. Karena keputusan PSSI saat ini tidak adil bagi pemain dan klub di Liga 2 dan 3. Edi mengingatkan bahwa strata kompetisi di Liga Indonesia mulai dari Liga 3 dan Liga 1 merupakan satu kesatuan dalam pembinaan atlet sepak bola. Bahkan hal ini sudah diatur dalam statuta PSSI. Anggota Exco PSSI sebut belum ada undangan rapat darurat. Sebelumnya disampaikan oleh Sekjen Yunus Nusis usai menjalani diskusi dengan Menpora Zainuddin Amali bahwa PSSI berencana akan menggelar rapat darurat guna membahas kelanjutan Liga 2 2022-2023 pada Jumat 20 Januari kemarin. Namun diungkapkan oleh Hasani Abdul Ghani hingga per 20 Januari belum ada undangan rapat darurat yang diajukan ke anggota Komite Eksekutif PSSI.
Di akhir masa jabatannya, Ketum PSSI kembali dielukan netizen. Diumumkan langsung oleh Ketum PSSI Muhammad Iriawan via akun Instagram pribadinya bahwa Said Patinama akan menjalani sumpah WNI pada Selasa pekan depan. Tak ayal berkat pengumuman ini, Muhammad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule dielukan netizen yang memenuhi kolom komentar postingannya. Netizen menyebut bahwa Iriawan adalah ketum terbaik sejauh ini. Ex-asisten Sintayong tetap pantau pemain Timnas Indonesia. Meski sudah cabut dari skuad kepelatihan tim Merah Putih, mantan asisten pelatih Sintayong Zenan Radonjic tetap memantau pemain Timnas Indonesia. Di mana terbaru ia memberikan semangat untuk Elkan Bagot yang baru saja bergabung dengan Cheltenham Town FC. Ia mendoakan semoga bek jangkung ini sukses lewat kolom komentar di postingan Elkan yang menegaskan sangat antusias dengan tantangan bersama klub barunya. Pernah dipecat gara-gara Timnas Indonesia, Philipp Troisser jadi kandidat terkuat pelatih baru Vietnam. VFF tentu sangat berhati-hati untuk menentukan nama pengganti dari Park Hang-seo. Namun dilansir dari The Town 24/7, VFF sudah mengerucutkan hingga 4 atau 5 kandidat pelatih baru. VFF kemungkinan kuat bakal menunjuk nama pelatih berpengalaman asal Prancis yaitu Philipp Troisser. Philipp Troisser sendiri bukanlah nama baru di dunia sepak bola Vietnam karena pernah melatih timnas U19 Vietnam. Selain itu, Philipp Troisser juga berhasil membawa Jepang sebagai juara Piala Asia 2000. Selain itu, Philipp Troisser juga pernah membawa Jepang jadi runner-up Piala Konfederasi 2001. Meski begitu, pelatih satu ini pernah dipecat dalam karirnya karena kalah dari Timnas Indonesia. Di mana peristiwa tersebut terjadi pada Piala Asia 2004 saat Timnas Indonesia berhasil menaklukkan Qatar dengan skor 2-1 pada laga perdana fase grup. Justin Hubner cetak gol kemenangan Wolves U21. Wolves U21 baru saja meraih kemenangan tipis atas Cardiff City dengan skor 1-0. Calon pemain Timnas Indonesia U20 Justin Hubner menjadi pahlawan kemenangannya. Baik berusia 19 tahun ini mencetak gol indah lewat tendangan dari luar kotak penalti. Bola sepakan Justin Hubner melaju kencang dan sempat mengenai bek lawan hingga tak mampu ditipis oleh kiper Cardiff City U21. Gol itu menjadi satu-satunya yang tercipta di pertandingan ini. Netizen Indonesia pun turut bangga dengan kontribusinya di Wolves U21. Dimas Derajat berharap Sintayong bertahan di Timnas Indonesia. Penyerang Timnas Indonesia Dimas Derajat mendukung Sintayong tetap jadi pelatih skuad Garuda. Ia menegaskan jika Sintayong merupakan sosok yang krusial. Dimas pun banyak belajar dari pelatih 52 tahun tersebut di mana banyak instruksi yang masih dia pegang sejak merasakan tangan dingin dari Sintayong. Dia mendapatkan masukan untuk jadi pemain depan yang bisa diandalkan. Selain itu, beberapa taktik untuk mencari ruang di depan gawang lawan juga jadi perhatian khusus saat bersama Timnas Indonesia. Satu hal yang bisa buat Sintayong marah ke pemain Timnas Indonesia. Dimas Derajat mengakui jika program latihan Timnas Indonesia cukup berat, apalagi Sintayong memiliki standar disiplin yang cukup tinggi. Dimas pun menambahkan jika Sintayong fokus pada penguatan fisik pemain, bahkan program ini menjadi fokus utama pelatih berusia 52 tahun itu. Saat latihan, semua pemain didorong untuk terus menembus batas. Dimas menceritakan jika mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut akan marah saat pemain sudah hampir menyerah saat latihan di pusat kebugaran. Namun dia menegaskan jika hal ini membuat pemain semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik saat bermain di lapangan. Sebelum bergeser ke berita selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and turn on notification supaya tidak ketinggalan berita terupdate lainnya mengenai Timnas Indonesia hanya dari Halo Timnas.